Berikan nomor rekeningmu, aku akan membayarnya dengan 12 kali cicilan. Cicilan, cek tadi katamu bahkan bisa memberikanku lebih dari itu, tapi apa buktinya? 200 M saja perlu dicicil 12 kali. Kau pikir aku online shop apa? Nggak ada, pokoknya harus dalam sekali bayar. Jika aku membayarmu sekaligus setelahnya aku akan mati kelaparan. Kau ini model terkenal atau tidak sih? Ref, stop, ucap Sienna melihat pertengkaran keduanya. Sienna hanya tak ingin perdebatan semakin melebar dan nantinya hanya akan melukai perasaan Steve. Setelah pemotretan, Sienna memilih pulang ke rumahnya. Ref, lain kali jangan pernah berkata seperti itu lagi pada Steve. Memangnya kenapa kak? Aku hanya kesal padanya. Sienna pun menceritakan tentang Steve pada Reva. Pria itu bukannya tak memiliki banyak uang atau bukan juga karena penghasilannya kecil. Hampir setahun lalu, Sienna juga tak sengaja mengetahui, Steve ternyata sering menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang membutuhkan. Pria itu selalu mendonasikan 80% penghasilannya untuk membantu biaya pengobatan atau biaya operasi orang-orang yang tak mampu. Bahkan selama setahun terakhir Sienna juga sering berdonasi, tapi tentunya tak sebanyak yang diberikan Steve. Jadi aku mohon jangan mempermasalahkan masalah kopi itu lagi, ucap Sienna yang hanya mendapat anggukan kecil dari Reva. Asteris. Kau sedang apa? Tanya Sienna. Ada apa ini? Tumben kau menelponku duluan, ucap Darren kesenangan karena ini pertama kalinya Sienna menelponnya duluan sejak mereka berpisah jauh. Kenapa kau tak suka? Suka? Aku sangat menyukainya. Terima kasih karena sudah menelponku. Kau masih di kantor? Darren mengangguk. Aku ingin segera menyelesaikan pekerjaanku agar bisa menemui kalian secepatnya. Pulanglah, kau tak perlu bekerja sekeras itu. Kalau kau sakit bagaimana? Apa sekarang kau sedang mengkhawatirkanku? Siapa yang mengkhawatirkanmu? Hanya saja kalau kau sakit Mama, Papa, Reva dan Aaron pasti akan merasa sedih. Hanya mereka, kau tidak. Sudahlah, kenapa jadi membahas ini sih? Kau pulanglah sekarang dan telepon aku lagi ketika kau sampai di rumah, oke? Ucapnya dan langsung mengakhiri panggilan telepon. Asteris. Kau mau kemana? Aku sedang dalam perjalanan pulang, bukankah kau menyuruhku pulang? Oh iya, aku lupa. Kupikir kau mau kemana malam-malam begini. Tenang saja, aku tak akan kemana-mana tanpa memberitahumu. Oh ya, bagaimana kegiatanmu tadi? Jangan menanyakannya, nanti kau ketiduran lagi. Aku tak akan ketiduran jika kau meringkas ceritamu. Aku hanya ingin mendengar garis besarnya aja, nggak usah detail-detail banget. Sesuai permintaan, Sienna mulai menceritakan kegiatannya pada Darren. Keduanya terus mengobrol. Kali ini bukan Darren yang ketiduran tapi Sienna. Darren terus memperhatikan wajah Sienna tanpa mau mengakhiri panggilan itu. Ia bahkan tidur berhadapan dengan ponsel. Paginya Darren kembali menelpon Sienna tapi ponsel wanita itu sama sekali tak aktif. Akhirnya Darren menelpon Reva dan menyuruhnya membangunkan Sienna. Kakak ipar bangun, ini suamimu ingin mengobrol. Sienna menggeliat, menggaruk kepalanya dan kembali memejamkan matanya. Rev, nggak usah dibangunin lagi, sepertinya dia masih sangat mengantuk, ucap Darren. Oh ya Rev, tolong kau charge ponsel kakak iparmu, sepertinya lowbat. Ucap Darren yang yakin ponsel Reva sedang lowbat, pasalnya semalam saat sedang asyik melihat wajah lelap Sienna tiba-tiba panggilan terputus. Asteris. Ma, Rev, hari ini aku lagi nggak ada jadwal syuting atau pemotretan, mau jalan-jalan bersama nggak? Kami sih senang banget, memangnya kamu mau mengajak kami kemana? Tanya mama mertuanya. Kemana saja yang kalian inginkan. Semuanya terlihat berpikir tak tahu harus kemana saking banyaknya tempat yang ingin mereka kunjungi. Mama ingin sekali berkunjung ke Marienplatz, bisa nggak kita ke sana? Tanya mama mertuanya yang langsung diangguki Sienna. Baiklah, hari ini kita ke sana saja. Kakak ipar nggak apa-apa berada di tempat seramai itu? Tanya Reva yang sedikit khawatir, walau bagaimanapun kakak iparnya itu seorang aktris terkenal yang pastinya kehadirannya akan mencuri perhatian setiap mata yang memandangnya. Nggak apa-apa Rev, aku bisa pakai kacamata dan masker kok. Kamu yakin nggak apa-apa sayang? Tanya mamanya memastikan yang kembali diangguki Sienna. Ya sudah, sekarang sebaiknya kita siap-siap. Ucap Sienna berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Sebenarnya dia sedikit khawatir, tapi kapan lagi dia bisa menikmati kebersamaan seperti ini bersama orang-orang tersayangnya. Sementara saat ini Darren sedang meeting bersama beberapa karyawannya. Pria itu mengangkat satu tangannya meminta untuk sejenak menghentikan meetingnya, saat melihat nama istri tercinta sedang menelponnya. Halo, Darren, aku hanya ingin memberitahukan hari ini aku
Aaron dan lainnya akan keluar untuk jalan-jalan jadi kau maklum saja jika kami tak mengangkat teleponmu. Baiklah, memangnya kalian mau kemana? Marienplatz. Kau tak apa ke sana? Enggak, lagian bukankah kau menyuruh beberapa bodyguard untuk menjaga dan melindungiku? Kau tahu, tentu saja, kau pikir aku bodoh. Ya sudah aku harus siap-siap. Baiklah, ingatlah jangan menggunakan pakaian yang terlalu terbuka. Jangan menggunakan lipstik yang terlalu mencolok dan jangan lupa bilang hal itu ke Reva juga. Baiklah, ucap Sienna dan langsung mengakhiri panggilan teleponnya. Sementara di sudut ruangan seseorang sedang memperhatikan Darren. Pasti itu istrinya Tuan Darren. Bisik seseorang, pasalnya ini pertama kalinya Darren mengangkat panggilan telepon saat meeting sedang berlangsung. Biasanya jika ada panggilan telepon pria itu sama sekali tak akan peduli dan malah menonaktifkan ponselnya. Sepertinya Tuan Darren sangat mencintai istrinya. Bisiknya lagi. Sehabis meeting, Darren yang tahu adik iparnya sedang bekerja di perusahaannya meminta Akbar untuk lebih memperhatikan Sienna dan jangan membuatnya susah. Seharian ini Darren sangat sibuk dengan pekerjaannya, seperti yang diberitahukan Sienna seharian ini pun Darren sama sekali tak menghubungi Sienna ataupun kedua orang tua dan adiknya. Bagaimana Kak Serunggak tadi? Tanya Reva begitu mereka sampai di rumah. Sienna tertawa sambil mengangguk, pasalnya tadi setelah tiba di lokasi tujuan, tak perlu waktu lama Sienna sudah kerubungi oleh orang-orang yang juga berada di tempat itu. Ternyata, kacamata, topi dan masker Sienna tak bisa mengelabui dan akhirnya mau tidak mau Sienna meladeni setiap orang yang minta berfoto dengannya. Dalam hati Sienna ingin menolak tapi dia juga tak tega. Sienna pun menyuruh keluarganya untuk menikmati pemandangan tempat itu tanpa dirinya dan setelahnya Sienna menyusul setelah selesai dengan kegiatannya. Tapi para penggemar pasti sangat senang memiliki idola baik hati seperti kakak ipar. Hari cepat berlalu, 2 hari lagi Darren akan berulang tahun. Sienna, Aaron, mamanya, kedua mertuanya dan Reva merencanakan kepulangan mereka tanpa sepengetahuan Darren, bahkan Sienna berpura-pura tak ingat akan hal itu dan mengatakan memiliki jadwal penting yang sama sekali tak bisa ditinggal selama seminggu ke depan, yang tentu saja membuat Darren sedikit kecewa. Hari H ulang tahun Darren, hampir jam 10 pagi Sienna dan keluarga sampai di bandara dan memutuskan langsung menghampiri Darren ke perusahaannya. Sesampainya di perusahaan, mereka langsung menuju ruangan Darren dan tentu saja kedatangan Sienna itu mencuri banyak perhatian. Banyak yang senang karena kedatangan seorang aktris besar, masih banyak juga karyawan yang tak mengetahui Sienna sebagai istri Darren, mungkin karena mereka adalah karyawan baru. Maklum Sienna tak pernah menginjakan kaki di perusahaan itu sudah 5 tahun lamanya. Oh ya Tuhan, itu bukannya Sienna. Sienna cantik sekali, tapi ada apa, kenapa Sienna sampai datang ke perusahaan ini? Banyak yang ingin meminta foto tapi mengurungkan niatnya, tak ingin mendapat teguran dari sang CEO yang nantinya akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Surprise! Teriak Sienna begitu memasuki ruangan Darren. Wanita itu sedikit malu karena ternyata Darren sedang tak sendirian tapi sedang bersama beberapa karyawannya. Para orang tua dan Reva hanya bisa tersenyum sedang Darren tentu saja langsung berdiri dari duduknya dan menghampiri Sienna. Kamu mengerjaiku ya, katanya sibuk. Ucap Darren yang kini sudah memeluk Sienna. Darren, lepas, karyawanmu sedang melihat kita. Sienna sedikit mendorong tubuh Darren karena merasa sedikit malu pada karyawan Darren. Untuk apa malu? Aku sedang memeluk istriku. Darren malah mempererat pelukannya. Dedi, kenapa hanya Mommy yang dipeluk? Apa Dedi lupa sama Alon? Protes Aaron yang tentu saja membuat Darren melepaskan pelukannya dari Sienna dan berjalan menghampiri Aaron, membawa pria kecil itu ke dalam gendongannya. Dedi kangen banget sama kamu, ucapnya mencium pipi Aaron. Happy birthday Dedi, ucapnya membalas mencium pipi Darren. Dedi beliin Alon mobil-mobilan ya. Loh kan Dedi yang ulang tahun, harusnya Dedi dong yang dapat hadiah. Kan Dedi udah punya Alon, kata Mommy Alon itu hadiah terbaik dalam hidup, jadi Dedi halus belsukul. Ucapnya membuat seisi ruangan tertawa, bahkan para karyawan Darren pun ikut tertawa karena ucapan Aaron itu. Dedi, Alon lapal. Kau teruskanlah pekerjaanmu biar kami yang membawanya makan. Ucap Sienna mengambil alih Aaron dari gendongan Darren. Iya, kau teruskan saja pekerjaanmu, mama mertua menimpali. Bukannya meneruskan pekerjaannya, Darren malah meminta para karyawannya untuk keluar dari ruangannya. Mau makan di mana? Aku mau makan di kantin perusahaan, bisa nggak? Tanya Sienna. Dulu wanita itu sangat suka dengan rasa makanan di kantin perusahaan Darren. Iya kak. Reva juga lagi pengen makan di kantin perusahaan ini.
Timpal Reva dan akhirnya semua sepakat untuk makan siang di kantin perusahaan saja. Semua mata tertuju pada pemandangan Darren yang sedang menggendong Aaron dengan satu tangannya dan satu tangannya lagi digunakan untuk menggenggam tangan Sienna. Mama, kakak kenapa di sini? Tanya Sienna menghampiri, wanita itu sedikit kaget melihat Darren yang duduk di samping Sienna. Kakak dan Tuan Darren saling kenal. Tanyanya lagi. Sienna mengangguk dan menyuruh Sienna duduk bersama mereka. Daddy Alon mau ale. Pinta Aaron menunjuk satu botol air mineral. Daddy, tanya Sienna dengan raut wajah bingungnya. Nanti kakak jelasin, oh iya jadi selama ini kamu kerja di perusahaan ini. Tanya Sienna yang dibalas anggukan kepala oleh Sienna. Kamu kok nggak bilang ke aku? Tanya Sienna pada Darren. Mana sempat, kamu kan selalu mematikan panggilan telepon dengan cepat. Jadi ini adiknya kakak ipar. Sienna kembali mengangguk. Setelahnya semua mulai melahap makanannya sedang Sienna masih bergulat dengan pikirannya, kakak ipar. Daddy, ada apa ini? Dia sangat bingung dengan keadaan ini. Serasi banget ya Tuan Darren sama istrinya. Aku malah nggak ngangka istrinya Tuan Darren itu Sienna, aktris favoritku. Couple goals banget sih, mana Tuan Darren kelihatan sayang banget sama istrinya. Kalau aku jadi Tuan Darren pasti was-was tiap harinya, orang istrinya secantik itu, artis terkenal, mana tinggalnya berbeda negara lagi, pastikan banyak pria yang juga menyukai istrinya. Menurutku sama sih, kamu nggak lihat CEO kita setampan apa. Udah nggak bisa dapetin Tuan Darren, apa aku harus nunggu anaknya besar ya? Begitulah kira-kira pembicaraan para karyawan Darren saat melihat kebersamaan Darren, Sienna dan keluarga kecilnya. CEO mereka yang tak pernah tersenyum itu hari ini tersenyum dengan sangat lebar bahkan hampir mengalahkan lebarnya daun kelor cekak-cekak. Sehabis makan orang tua Darren dan Sienna langsung pulang ke rumah masing-masing, mereka akan mengadakan perayaan ulang tahun Darren malam nanti. Sini Aaron biar aku gendong, kamu kerja aja lagi. Ucap Sienna dengan tangan yang siap mengambil alih Aaron dari pelukan Darren. Aku nggak bisa fokus kerja sekarang, jadi aku ikut kamu aja, kita pulang sekarang. Ucapnya lalu menggandeng tangan Sienna, pria itu berjalan dengan gagah, terpancar raut kebahagiaan dari wajahnya. Anak dan istri yang selalu dirindukannya sekarang berada di sisinya. Ini rumah siapa? Tanya Sienna saat Darren menghentikan mobilnya di depan rumah mewah yang jaraknya tak terlalu jauh dari rumah mereka. Rumah kita, ucapnya lagi dan meminta Sienna keluar dari mobil. Pria itu kembali menggandeng tangan Sienna dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Rumahnya bagus banget, tapi ini beneran rumah kamu udah pindah rumah, sejak kapan? Bukan rumahku Sienna tapi rumah kita, di sini kita akan tinggal sampai kita tua, membesarkan Aaron dan adik-adiknya nanti tapi itu pun kalau kau setuju untuk menetap di negara ini lagi. Adiknya Aaron, kamu punya anak lagi selain Aaron? Tuduh Sienna dengan nada sedikit meninggi. Darren tertawa, entah apa yang dipikirkan Sienna. Maksudku adiknya Aaron itu nanti kalau kamu udah hamil lagi. Sienna hanya mengangguk kecil tak lagi membahas soal anak. Wanita itu memutar otaknya untuk mengubah topik pembicaraan. Terus rumah lama gimana? Akan kujual nanti, rumah itu terlalu banyak kenangan menyakitkan untukmu dan juga terlalu banyak kesalahan yang kubuat di rumah itu. Aku tak ingin kita terus terperangkap di masa lalu, aku ingin kita memulai lembaran baru, di mana hanya ada Darren yang sangat mencintaimu dan tak akan pernah lagi menyakiti dan mengecewakanmu. Darren mengelus kepala Sienna dengan sayang. Sekarang kita lihat kamar Aaron terlebih dulu. Darren kembali menarik pergelangan Sienna yang tadi sempat terlepas dari genggamannya. Daddy ini beneran Kamal Alon. Ucap pria kecil itu kegirangan, meminta turun dari gendongan Darren dan berlari ke setiap sudut kamarnya. Darren sengaja mendesain kamar Aaron dengan tokoh kartun yang disukai pria kecilnya itu. Di kamar itu juga ada beberapa lemari yang berisi berbagai mainan robot yang sangat disukai Aaron dan beberapa jenis miniatur mobil. Tak lupa juga Darren meletakkan robot Transformer yang tingginya hampir seperti tinggi badan Darren.